Di manakah Roh Kudus? Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ayat yang sering sekali kita dengar, bahkan kita hafal. Namun, pernahkah kita berpikir, kapan ya Roh Kudus turun? Dan seperti apakah wujud Roh Kudus itu? Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Allah kita adalah Allah yang sempurna dan penuh kasih, terencana dan luar biasa. Allah mempunyai rencana yang baik bagi manusia. Meskipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mempersiapkan misi keselamatan. Rencana keselamatan Allah bagi umat manusia telah digenapi melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga kita dapat menang akan kuasa maut dan dosa. Namun tidak hanya sampai di situ. Allah tahu bahwa manusia penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan di dalam menjalani hidup yang berdosa ini. Oleh karena itu, Dia mengutus Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri, untuk tinggal dan menetap di dalam hati setiap orang percaya dan menjadi penolong, penghibur di dalam menjalani hidup di dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Roh Kudus itu adalah Allah dan Kristus itu sendiri, yang bukan hanya bertatah di kerajaan surga dan turun pada saat diperlukan. Dan bila tidak diperlukan, Dia akan naik lagi ke surga. Roh Kudus tidak hanya ada di dalam gereja-gereja atau persekutuan-persekutuan. Roh Kudus bukan hanya milik para pelayan gereja saja. Namun, Roh Kudus itu sudah dicurahkan untuk kita di saat kita meresponi kasih Kristus dan kita dilahirbarukan, percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh itu tinggal dan berdiam di setiap hati kita untuk memampukan kita merespon kasih Allah dan memberikan kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus yang merupakan penolong bagi para murid-murid Kristus pada zaman dahulu merupakan roh yang sama yang diberikan bagi kita untuk menjadi penolong dan andalan bagi hidup kita untuk tetap setia dan menghasilkan buah roh. Namun, kenapa kita tidak merasakan kehadirannya atau pertolongannya? Apakah Roh Kudus itu cuma ada saat hidup kita sedang benar dan tidak berdosa? Apakah kalau kita tidak benar dan masih berdosa, Roh Kudus tidak mau dekat-dekat dengan kita? Lalu di manakah roh itu pada saat kita sedang sesat atau kita susah? Benarkah Roh Kudus itu juga sudah tercurah kepada saya? Karya Roh Kudus di dalam hidup kita bukanlah melulu harus karya spektakuler atau pengalaman karya manifestasi yang luar biasa seperti yang sering kita lihat. Pengalaman hidup di dalam pimpinan Roh Kudus bagi orang percaya itu kita alami setiap hari, yaitu penyertaannya, pemeliharaannya, pemberian semangat, sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur di dalam setiap situasi, yang baik ataupun yang buruk. Roh Kudus memampukan kita untuk kita dapat menerima diri sendiri, menerima keberhargaan kita, dan meneguhkan kita di saat kita khawatir dan takut. Di dalam Kristus, kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri, karena justru di dalam kondisi kita yang paling buruk pun, disitulah kuasa Roh Kudus nyata dan bekerja untuk menolong dan menuntut kita untuk tetap setia kepada Yesus. Terkadang sulit untuk kita benar-benar percaya bahwa kita ini dikasihi dengan kasih Allah yang begitu besar. Begitu banyak luka masa lalu, pengkhianatan, ketidakadilan, dan penderitaan di dalam hidup kita, menyebabkan kita sulit melihat penyertaan dan kebaikan Tuhan. Sehingga kita mungkin hanya mengaku percaya di bibir saja, tetapi sebetulnya kita meragukannya.
kita tidak memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja dan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Sobat, darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita merupakan awal hidup baru kita bersama Kristus. Dan disitulah Roh Kudus tercurah, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Lalu bagaimana kita dapat merasakan kehadirannya? Roh Kudus bukanlah suatu aura, perasaan, zat, atau suatu suasana yang dapat kita rasakan. Dia adalah pribadi yang akan menolong kita untuk menyadari ketidaksempurnaan kita, melepaskan seluruh keakuan kita, ego kita, dan kekhawatiran kita. Roh Kudus hadir dan memampukan kita untuk dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Di saat kita mau taat dan belajar akan kebenaran firman Allah, kita menjalankan disiplin rohani, disitulah kebenaran itu akan disingkapkan dan kita diteguhkan akan kasih dan pemeliharaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.